Oke, selamat malam. Kita lanjut bahas UTS kelas A tahun 2021-2022. Oke, untuk langsung nomor pertama, tuliskan persamaan untuk kerja isotermal, reversible gas ideal, dan gas sejati yang mengikuti persamaan virial sebagai berikut. Ya, gitu. B adalah konstanta. Jadi, bisa kita tuliskan untuk gas ideal. Untuk gas ideal, kita tuliskan bahwa saat isotermal di mana delta T itu sama dengan 0, delta U sama dengan Q plus W sama dengan 0. Sehingga Q akan sama dengan min W. Karena W itu adalah min P dV. Pada gas ideal, PV sama dengan nRT. Sehingga kita bisa mensubstitusi nilai P dengan nilai nRT per V. Kita dapatkan W integral dari min nRT per V dikali dV. Sehingga kita dapatkan bahwa min nRT V2 V1 dV per V. Min nRT ln V2 per V1. Nah, untuk persamaan virial, algoritmanya sama dengan persamaan gas ideal, namun kita mensubstitusi nilai volume itu mengikuti persamaan virial. PVM per RT sama dengan 1 plus B per VM. Kita tata ulang. Oke. Sini kita punya VM. Oke. Got it. Jadi kita tinggal menata ulang P ya teman-teman, berarti 1 plus B per VM dikali oke, kita bikin nRT aja, P V per nRT, karena VM seperti kita tahu VM itu V per N ya, sehingga 1 plus NB per VM. Kok VM? Masih V ya? Masih V. Sehingga P akan sama dengan 1 plus NB per V dikali nRT per V. nRT per V plus N kuadrat RT per V kuadrat. Oke, kita punya rumus ini sehingga kita dapatkan nRT 1 per V plus N per V kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus kerja pada isotermal PDV per V, PDV, sehingga kita dapat V2 V1 nRT seper V plus N per V kuadrat. Lalu kita integralkan menjadi ln V2 per V1 ditambah bentar, gini aja dulu. Kita punya ln V ditambah N per V. Oke teman-teman, nggak bingung ya untuk ini ya, karena
Ini tinggal dikurang aja pangkatnya dalam rentang V2 V1, sehingga kita dapat min RRT ln V2 per V1 ditambah N per V1 V2 min N per V1. Jadi kita dapatkan sekali lagi min NRT ln V2 per V1 ditambah N dikali 1 per V2 min 1 per V1. Oke. Nomor 1. Nomor 2, gas propan bereaksi dengan oksigen menyebabkan air, dan gas karbon dioksida melepaskan panas sebesar sekian kilojoule per mol. Berapa kilojoule energi akan dilepaskan jika 500 gram gas propan dibakar di udara, dan B, berapa kilogram propan diperlukan untuk menghasilkan 5 megajoule energi jika efisiensi proses besar 40%. Oke, jadi pertama kita punya reaksi pembakaran propan. Berdua, dan ini melepas itu berarti kalorinya negatif ya teman-teman. Delta H-nya adalah min 2221 kilojoule per mol. Oke, ketika propan 500 gram, kita cari mol propan 500, ARC itu 12, berarti berapa? 3 dikali 12 ditambah 8 kali 1. (11,36 mol. Untuk energinya Q sama dengan N delta H, dengan N adalah mol, 11,36 mol kali 2221 kilojoule per mol. Dua 25238 0,64 kilojoule. Oke, kita udah dapat nilai yang A. Dan untuk yang B, energinya adalah sebesar 5 megajoule atau 5 dikali 10 pangkat min 10 pangkat 3 kilojoule dengan efisiensi 40% atau 0,4. Oke, jadi Q sama dengan N delta H ya. Cuma ini kan ada efisiensinya kali efisiensi, sehingga N-nya adalah Q-nya kecil aja, Q per efisiensi kali delta H, 5 kali 10 pangkat 3 dibagi 2221 dikali 0,4. Didapat sebesar 5,63 mol. Lalu kita mencari massa. Massa itu adalah mol kali mR. 5,63 dikali 3 kali 12 ditambah 8 kali 1.
247,72 gram. Oke. Nomor 2 kita udah dapat, nomor 1 dapat. Kita lanjut ke nomor 3. Hitung perubahan entropi sistem, perubahan entropi lingkungan, dan perubahan entropi universe jika 2 mol argon dianggap gas ideal memuai secara isotermal dan irreversibel pada T sekian dari volume sekian ke sekian pada tekanan luar konstan 1 atmosfer. Lingkungan dianggap berada pada kesetimbangan pada 298. Ya, oke. R sekian 1 atm sama dengan 11325 Pascal. Oke. Kita punya V1 itu 10 liter. Itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. V2 40 liter, 40 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, untuk delta S itu sendiri adalah Q per T ya teman-teman. Nah, Q pada isotermal itu kan negatif dari ini kan, negatif dari worknya, negatif dari ini, sehingga bisa kita dapatkan nRT ln V2 per V1 per T, sehingga kita dapat nR ln V2 per V1. Kita masukkan untuk delta S sistem 2 dikali 8,314 dikali ln 40 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 23,05 Joule mol Kelvin. Oke. Joule per Kelvin. Oke, lanjut ke delta S surrounding. Delta S surrounding itu negatif dari delta L system seperti yang kusebutkan tadi teman-teman, juga min 23,05 Joule per Kelvin, sehingga delta S universe adalah delta S system ditambah delta S surrounding. Hasilnya adalah 0 karena sama kan nilainya. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Tuliskan persamaan konstanta keseimbangan reaksi Kp untuk reaksi CaCO3 CaOSCO2. Kp itu yang diperhitungkan hanya gas. Diperhitungkan hanya gas, sehingga persamaan Kp itu akan sama dengan tekanan parsial dari CO2. Ingat ya, K itu produk dibagi reaktan. Oke, hitunglah konstanta keseimbangan Kp pada suhu sekian dan tekanan keseimbangan CO2 gas pada 29,15 K. Oke, jadi pertama kita itu menentukan delta G terlebih dahulu, di mana delta G reaksi itu delta G produk dikurangi delta G reaktan, sama kayak entalpi dan entropi. Nah, berarti kita punya minus 394 dikurangi minus 1128,79. Sorry, berarti produknya ada 2 kan.
ditambah min 604,03 dikurangi min 1128,79, sehingga kita dapatkan 130,79 kilojoule per mol, atau 13.000 ya joule per mol. Sorry. Jadi ini 760. Nah, ada rumus satu lagi untuk delta G. Delta G itu sama dengan min RT ln K. K itu konstanta keseimbangan ya. Sehingga 130,760 min RT ln K, dan ln K adalah 130,760 dibagi min 8,314 kali 2 98,15. Hasilnya adalah min 52,7509. K adalah eksponen dari min 52,7509. Hasilnya adalah 1,232 kali 10 pangkat min 23. Hasil yang cukup kecil. Oke. Dimana R-nya adalah joule mol per Kelvin, jadi itu dijadikan joule terlebih dahulu ya delta G-nya. Oke, udah bener, dan karena K itu juga sama dengan PCO2, nilainya segitu. Cukup kecil ya teman-teman.